Ya, tema kita pagi hari ini adalah perintahkan tubuh. Nah, penting saudara, kita memerintahkan tubuh. Tubuh kita secara fisik ini kan dipakai buat bekerja, buat beraktivitas, buat melakukan banyak hal. Tubuh butuh istirahat, tubuh butuh kesehatan, tubuh butuh nutrisi. Nah, kalau terjadi sesuatu hal pada tubuh kita ini, kita bisa memerintahkan tubuh ini seperti yang kita mau. Makanya pagi hari ini kita belajar bagaimana kita memerintahkan tubuh agar supaya tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan. Tapi perlu tahu bahwa kita perlu urapan dalam perkataan, supaya perkataan kita powerful harus seperti apa, kita belajar di kitab ini. Buka kitabnya saudara, kitab Matius 8. Kita akan melihat bagaimana Tuhan menyembuhkan seorang kusta. Ya, Matius 8. Ayo baca sama-sama. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kata kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Sampai di sini dulu. Perhatikan, setelah Yesus turun dari bukit, ini ceritanya Yesus dari mana? Yesus habis mengajar, ya. Kalau kita lihat di pasal yang sebelumnya, Yesus baru saja selesai mengajar. Nah, banyak sekali orang berbondong-bondong ngikutin dia. Sekarang pertanyaannya begini, sebelum kita memerintahkan tubuh, karena pagi hari ini kita akan belajar praktek memerintahkan tubuh, memerintahkan pikiran, memerintahkan hati. Sekarang pertanyaannya begini, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus ini sebenarnya cinta Tuhan atau karena butuh mujizat? Ayo, jawaban ada pada saudara. Kita itu kalau nunggu Tuhan Yesus, nunggu mujizat, apa nunggu kesembuhan, apa nunggu karena mengasihi Tuhan Yesus, apa? Coba koreksi diri pagi hari ini. Karena ini penting loh saudara. Kenapa saya bilang penting? Perkataan kita powerful atau tidak tergantung bagaimana kita merespon pertanyaan saya ini. Kita itu apakah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kita menanti-nantikan Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa? Karena faktor kecintaan kita kepada Tuhan. Apakah kita ini sungguh-sungguh punya cinta akan Tuhan Yesus? Sungguh-sungguh atau tidak? Nah, karena pertanyaan saya ini akan mempengaruhi kita punya kuasa atau tidak. Kita dipercaya sama Tuhan untuk terima pengurapan itu atau tidak? Memang betul, pengurapan diberikan kepada kita itu secara cuma-cuma. Tapi Tuhan tidak sembarangan memberikan kuasanya kepada orang yang gak siap. Nah, makanya pagi hari ini pertanyaan saya jawab dulu. Anda kalau nunggu Tuhan itu nunggu apa? Nunggu jawaban doa, nunggu mujizat, nunggu pengurapan, apa nunggu karena cinta Tuhan? Nah, karena itu penting sekali. Ayat yang kedua, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Kusta itu, kalau di zaman itu, kusta itu tuh penyakit yang sangat menjijikkan. Orang yang sakit kusta di zaman itu harus diisolir, harus diisolasi. Gak boleh dekat-dekat sama orang. Sifatnya menular. Nah, kusta ini bicara tentang apa? Kusta ini bicara tentang dosa. Kusta ini bicara tentang dosa, saudara. Nah, orang ini, perhatikan ya, ayat 2 itu tuh ayat 2 itu tuh hal pokok, paling penting bagaimana Tuhan percaya sama kita. Ya. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, dia paham betul bahwa dia adalah orang yang gak layak. Dia tahu bahwa penyakit kusta itu gak boleh dekat-dekat. Dia tahu. Dia tahu kondisinya itu gak memungkinkan untuk minta sembuh. Bisa ketemu Yesus aja udah puji Tuhan. Bisa keluar tempat aja udah puji Tuhan.
Apalagi kalau dia itu minta sembuh. Nah, tapi si penderita kusta ini paham. Nah, sekarang kita harus paham dulu keadaan kita. Karena ayat 2 ini bicara tentang karakter. Tuhan lihat karakter kita terlebih dahulu. Si penderita kusta ini paham dirinya. Pertanyaannya, Anda paham gak diri Anda sendiri? Orang yang memahami keadaannya, dia berdamai dengan dirinya. Dia mampu mengucap syukur. Dia tahu keadaannya sudah berubah. Dia harus move on. Orang yang menyadari keadaannya, mampu bersyukur. Coba sekarang koreksi diri masing-masing. Apakah kita ada di posisi yang sekarang ini? Seorang hamba yang tahu keadaannya, nggak tahu lagi harus seperti apa, mengalami kehancuran, mengalami ketidakberdayaan. Apakah posisi kita mampu bersyukur di situasi yang sekarang ini? Coba Anda koreksi dulu. Mampu melakukan itu atau tidak? Atau jangan-jangan, karena ini kita lagi bicara tentang karakter loh. Si penderita kusta ini tahu diri banget. Untuk ketemu Yesus, dia tahu dirinya penuh dengan dosa, sampah kehidupan, dia tahu keadaannya nggak layak, tapi dia memberanikan diri datang kepada Tuhan Yesus. Ini bicara tentang sikap hati. Sikap hati itu penting. Karena banyak daripada kita, maaf sekali, maaf. Seringkali kita tuh kurang ajar sama Tuhan. Tuhan itu dianggap sebagai orang yang, Tuhan, ya tugasmu adalah buat mujizat. Tugasmu adalah menyembuhkan. Tugasmu adalah memberkati. Tanpa kita sadari, kita tuh suka memperlakukan Tuhan itu seperti itu. Apalagi kalau pertolongan tidak datang. Kita memaki-maki Tuhan. Dengan mengatakan doa kita nggak dijawab, malas doa, malas pelayanan, mood saya nggak nyampe ke situ. Nah, seringkali kita melakukan itu. Tanpa kita sadari, kita suka menghujat Tuhan. Kita suka menyalahkan Tuhan. Nah, ini bicara tentang sikap hati. Makanya perkataannya tidak pernah powerful. Karena Tuhan percaya kita, karena Tuhan itu tuh membutuhkan orang yang bisa dipercaya. Si penderita kusta ini, perhatikan, dia tahu diri, dia ingin datang kepada Tuhan. Lalu perhatikan, yang pertama tadi dia tahu diri ya. Tahu diri, berdamai dengan dirinya sendiri, dia mampu mengucap syukur. Yang kedua, perhatikan sikap hatinya. Sujud. Sujud itu bicara tentang apa? Rendah hati. Sujud bicara tentang rendah hati. Sikap kita rendah hati di hadapan Tuhan kah hari-hari ini? Bagaimana menjadi perkataan, memiliki perkataan yang powerful? Sekali ngomong terjadi. Ya. Waktu nyembah Tuhan, ada hadirat Tuhan yang luar biasa. Ada damai sejahtera yang membangkitkan semangat. Nah, adakah kita punya sikap rendah hati seperti si penderita kusta ini? Sujud. Kalau yang tadi bicara tentang dia mampu menguasai situasinya, si penderita kusta ini bisa loh menguasai situasinya. Yang kedua, dia tetap rendah hati. Meskipun dirinya diolok-olok banyak orang, ditinggalkan orang, situasi si penderita kusta ini lagi nggak baik. Lagi nggak baik, udah pasti penderita kusta di zaman itu nggak ada obatnya, nggak ada yang bisa nolong. Karena dia harus jauh dari orang. Tapi lihat sikap hatinya, sujud. Nah, banyak daripada kita, kenapa doanya itu nggak dijawab-jawab sama Tuhan? Perilaku kita yang nggak pas. Jangan salah, saudara. Perilaku kita itu dilihat loh sama Tuhan. Jangan salah. Perkataan kita, cara kita memperlakukan Tuhan, terus bagaimana kita hidup, cara kita hidup dengan sesama, itu diperhatikan oleh Tuhan. Jangan salah. Makanya kita suka bertanya, toh, kenapa dalam situasi yang seperti ini nggak ada jalan keluar? Yang dikoreksi bukan Tuhan, kenapa nggak melakukan? Yang perlu dikoreksi adalah diri kita. Koreksi diri dulu. Apa yang terjadi pada diri kita? Kenapa kok perkataan kita tuh nggak powerful? Orang kalau suka berantem, suka ribut,
nggak bisa membawa damai sejahtera. Apakah Tuhan memberikan kuasanya kepada orang yang seperti ini? Orang yang suka bersungut-sungut, tidak mampu bersyukur, tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Apakah Tuhan mau memberikan kuasanya kepada orang yang seperti ini? Nah, lihat si penderita kusta ini. Lalu sujud, udah sujud, terus kemudian apa? Menyembah dia. Ini masih bicara tentang sikap hati. Sujud dan menyembah dia. Hari-hari ini apakah kita melakukan itu? Apakah kita punya sikap hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan? Gak peduli situasinya, sikonnya kayak apapun, engkau diperlakukan orang kayak apapun, engkau tetap nyembah Tuhan. Apakah kita masih seperti itu? Daud, sekalipun dia bukan raja pada waktu itu. Daud kerjaannya hanya berada di hutan, nungguin domba-domba. Dia bukan orang yang terkenal. Tapi Daud sangat dikasihi oleh Tuhan. Makanya Tuhan udah lihat karakter Daud ini bisa mengalahkan Goliat. Padahal di zaman-zaman itu harusnya tipe-tipe raja, orang-orang yang dilatih, orang-orang yang berkemampuan itu bisa mengalahkan Goliat. Tapi mata Tuhan tertuju kepada Daud, si orang yang sederhana ini. Kebiasaan untuk melawan binatang buas itu dilihat sama Tuhan. Kebiasaan melawan binatang buas itu bicara tentang apa toh? Tentang cara hidup dia itu yang suka berlatih menghadapi kehidupan sehari-hari. Nah, seringkali kita itu nggak paham bahwa situasi-situasi yang sedang kita alami hari-hari ini, itu sebenarnya mengajar kita, melatih kita sama seperti Daud lagi melawan binatang buas di hutan. Coba aja kalau Daud itu nggak mau di hutan, maunya di lapangan biasa, maunya di kebun-kebun biasa, kira-kira dia bisa nggak melawan binatang buas? Kira-kira dia bisa nggak melawan Goliat? Nggak bisa. Orang kalau memilih zonanya zona nyaman, dia tidak akan pernah bisa mengalami pertumbuhan. Jangan dikira bahwa proses yang kita alami itu tidak mengajarkan kita. Ngajarin kita banget. Berapa banyak kita tuh lebih malas untuk berdoa, muji nyembah Tuhan, apalagi baca firman Tuhan. Kalau udah baca satu ayat, nggak ngerti langsung ditutup Alkitabnya. Nggak pernah mau belajar, maunya di zona nyaman. Tapi Daud, dia tahu ditaruh di hutan, itu mempunyai kebiasaan untuk apa? Melawan binatang buas. Tuhan melihat kualitas orang-orang yang sederhana ini. Si penderita kusta ini, dia sujud dan menyembah Tuhan. Sikap hati kita bagaimana kepada Tuhan hari-hari ini? Bisa nggak ngerem mulut kita itu untuk tetap mengucap syukur di hadapan Tuhan? Bisa nggak hati kita itu dijaga dari omongan orang, dari konflik, dari situasi-situasi yang tidak nyaman? Bisa nggak hati kita itu dijaga? Nggak banyak ngomong, nggak banyak ngatain orang. Ngerem kemarahan itu bisa apa enggak? Karena Tuhan mau mempercayakan kepada hati hamba. Ini pendeta kusta ini bicara tentang hati hamba loh. Nah, kalau misalkan ada orang bertanya begini, Bu, tetangga saya banyak juga yang nggak doa, yang nggak pelayanan, tapi hidupnya diberkati. Mindset kamu tentang berkat masih salah. Karena berkat itu bukan bicara tentang materi. Belum tentu orang yang kaya raya itu ada damai sejahtera, ada sukacita. Belum tentu tidurnya bisa tenang. Belum tentu dia memiliki kehidupan yang selaras dengan Tuhan. Belum tentu. Makanya mindset tentang berkat benerin dulu. Kalau kita suka iri hati melihat cara orang hidup, hidupnya makin kaya, makin banyak mobilnya, bisa pergi ke luar negeri, mindset berkatmu salah, engkau akan kecewa terus. Karena harus benar dulu, apakah yang diberkati itu?
Nah, apakah kita punya sikap hati seperti si penderita kusta ini? Ayo coba saudara, pagi hari ini kita banyak merefleksi diri. Yang tadi, apakah kita mampu mengucap syukur dengan segala situasinya? Apakah kita mampu bersikap rendah hati di hadapan Tuhan? Meskipun kau diolok-olok, meskipun situasinya lagi nggak baik, meskipun tekanannya besar, engkau mampu enggak untuk tetap rendah hati di hadapan Tuhan? Yang ketiga adalah, apakah engkau benar-benar sujud menyembah Tuhan karena kecintaan kepada Tuhan? Mata Tuhan juga melihat, saudara. Apakah engkau ini jemaat yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa? Mau gagal, mau berhasil, mau punya duit, gak punya duit, tetap nyembah. Apakah kualitas kekristenan kita ada di level ini? Berikutnya. Dan berkata, nah perkataannya perhatikan, Tuhan. Di situ dikatakan Tuhan. Tuhan dalam bahasa Indonesianya itu tuh adalah sebutan sebutan kepada seseorang yang dianggap kita hormati. Ini sebutan Tuhan itu tuh adalah pertanda bahwa kitanya yang menyebutkan Tuhan itu adalah orang yang memiliki derajat tinggi, orang yang kita hormati, orang yang berwibawa, orang yang tidak sembarangan. Makanya di zaman-zaman itu ada namanya tuan atau nyonya. Nah, kita suka lihat kan, tuan atau nyonya itu berarti posisinya sudah tinggi, dia bukan orang sembarangan, dia adalah layak untuk dihormati. Perkataan kita itu apakah menggambarkan bahwa Yesus yang ada di depan kita kalau datang kepada Tuhan, kita menaruh rasa hormat kepada Tuhan. Apakah kita punya kecintaan yang begitu besar? Apakah kita punya rasa takut kepada Tuhan? Apakah sikap hati kita itu benar di hadapan Tuhan? Atau jangan-jangan kalau firman Tuhan gak masuk akal, lalu ditinggalkan begitu saja. Wah, sekarang ini banyak orang susah. Padahal kesusahan di tahun 2025 itu bisa Tuhan ubahkan menjadi suatu berkat untuk pertobatan. Tapi karena pikirannya itu hanya pikiran jawaban doa, zona nyaman, pengen keluar dari rasa sakit, itu terus yang bergulat di dalam pikiran, nggak nangkep isi hati Tuhan. Makanya sikap hatinya suka salah di hadapan Tuhan. Berteriak terus, kok nggak mau mengoreksi diri. Tuhan, jika Tuhan mau, perhatikan. Sikap hatinya adalah tadi mengatakan bahwa Tuhan adalah raja di atas segala raja, dia layak untuk dihormati. Yang kedua, dia mengatakan Tuhan, jika Tuhan mau. Tahukah saudara ini artinya apa? Kehendak dialah yang terjadi, bukan kehendak saya. Seringkali kita maksa sama Tuhan, kehendak kita yang terjadi. Maksa banget. Kalau apa yang kita kerjakan gagal, kita nyalain Tuhan. Belum tentu kegagalan itu tuh artinya kita gagal, kita udah kiamat banget. Belum tentu. Nah, ini sikap hati lagi. Jika Tuhan mau. Artinya bahwa si penderita kusta ini paham situasinya ndak enak, paham bahwa dirinya nggak layak untuk disembuhkan, dia tahu diri bahwa untuk ketemu Tuhan saja nggak layak banget-banget, tetapi dia datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar, dia menghormati raja di atas segala raja, dia pun bertanya, mau disembuhin Tuhan? Ya puji Tuhan, enggak juga enggak apa-apa. Ini penting loh, di ayat yang kedua ini penting banget loh. Kalau kita nggak perhatiin sungguh-sungguh di ayat yang kedua ini, doa kita tuh cuma sekedar ngomong. Nggak ada kuasanya sama sekali. Nah, ayat 2 ini sikap hati. Penting sekali untuk kita pahami. Makanya kenapa kita tuh suka ribut, kita suka sakit hati, kita suka kecewa, dikit-dikit marah, dikit-dikit kecewa, dikit-dikit sakit hati. Karena ayat 2-nya nggak dipegang. Karena ayat 2 ini loh, ini adalah syarat utama
Tuhan mempercayakan kepada kita kuasanya. Nah, seringkali kita tuh suka skip yang ayat 2 ini. Nggak mau bersyukur, nggak mau rendah hati, nggak mau menganggap Tuhan sebagai Allah, tidak menyadari dirinya sebagai orang yang lemah, nggak bisa menjaga hidupnya dengan benar. Ini loh, ayat 2 ini penting loh, saudara. Ini kata kunci. Kita suka skip ayat ini. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Tahir di sini. Tahir di sini tuh artinya begini. Gak cuma sembuh dari kustanya, tapi seluruh aspek kehidupannya dia mau dipulihkan. Nah, selama ini kita tuh berdoanya apa coba? Kita tuh sukanya to the point. Tipe-tipe manusia itu sukanya to the point. Kalau yang dipikirkan itu adalah bisnis usaha, ya bisnis aja yang diminta. Engkau nggak minta pertobatan suamimu, engkau nggak minta pertobatan istrimu, engkau nggak minta pertobatan anak-anak, engkau nggak minta adanya kecintaan kepada Tuhan. Yang dipikirin to the point. Maunya bisnis ya bisnis, maunya utang ya utang, maunya keluarga ya keluarga. Itu saja. Pernahkah kita minta bahwa agar supaya hidup pasangan, hidup kita satu keluarga ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Adakah di hatimu satu kerinduan, Tuhan aku rindu adanya pertobatan dalam keluargaku ya Tuhan. Kalau yang kau pikirkan cuma utang, maka rencana Tuhan gak akan pernah terjadi. Beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas tentang mamon kan? Selama diri kita masih terikat sama mamon, maka kita tidak akan pernah memilih pertobatan. Kalau pikiran kita hanya sekedar pengen sembuh dari sakit, pengen bisnisnya dipulihkan, pengen hidupnya dipulihkan, tidak akan pernah mendapatkan hidup yang penuh dengan pertobatan. Banyak orang tuh nggak paham loh, istilah pertobatan itu apa coba? Bertobat itu apa coba? Bertobat itu bukan kita terima Tuhan Yesus, lalu selesai. Atau kita terima Tuhan Yesus, melayani tiap hari, belum tentu loh bertobat. Belum tentu. Mereka pelan-pelan Tuhan bertobat, belum tentu. Kita aja yang saat teduh tiap hari, belum tentu bertobat. Makanya, kualitas jam saat teduh kita itu, apakah sudah seperti di ayat yang kedua ini? Penuh rasa syukur, memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, menganggap Tuhan itu raja di atas segala rajat atau tidak? Apakah memaksakan kehendak kita? Ataukah kehendak Tuhanlah yang paling kita utamakan? Apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak? Nah, ini ayat yang kedua yang paling penting. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Coba sekarang ini doanya diganti. Jangan melulu tentang utang. Malaikat surga juga capek mendengarnya. Jangan melulu tentang pengen sembuh dari sakit, pengen sembuh. Pengen duit Tuhan, duit. Coba rubah cara kita doa. Miliki sikap hati untuk apa? Minta diubahkan Tuhan. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Pernah nggak kita datang kepada Tuhan itu minta supaya kita itu diubahkan? Pernah nggak kita itu datang kepada Tuhan agar supaya cara kita hidup yang lama itu dilepas sama Tuhan, ajari aku Tuhan untuk aku hidup benar di hadapan-Mu. Ada nggak kita itu doanya kayak begitu? Engkau penjunan ku tanah liat. Engkau penjunan ku tanah liat. Kalau kita berani ngomong begini, artinya aku ini tanah liat yang bisa digeburkan lagi, dihancurkan lagi, dibentuk Tuhan lebih bagus lagi. Bentuk hatiku menjadi baru. Ubah hatiku menjadi baru, menjadi seperti dirimu. Lah pernah enggak kita itu doa yang kayak begini? Pernah enggak?
Makanya ganti, kualitas doa itu ganti yo. Ojo melulu materi aja. Bosen saudara, Anda nggak akan pernah menjadi dewasa. Nggak akan pernah jadi dewasa kalau permintaanmu hanya sebatas kebahagiaan diri sendiri. Engkau nggak akan pernah menjadi pribadi yang dewasa. Karena situasi yang sedang kita alami sekarang ini adalah kesempatan buat kita upgrade skillnya, di-upgrade. Nah, kalau kita itu hanya melulu tentang kesembuhan, tentang pemulihan, tentang duit, nggak akan mengalami mujizat Tuhan yang kreatif. Ya. Lalu, perhatikan ayat yang ketiga. Lalu, Yesus mengulurkan tangannya. Yesus nggak banyak ngomong. Dia mengulurkan tangannya karena apa? Lihat sikap hati. Sikap hati si penderita kusta ini udah dilihat sama Tuhan. Kita itu sebelum datang kepada Tuhan, Tuhan udah ngelihat dulu. Hatimu apa ini? Yang ada dalam pikiranmu apa? Terkadang Tuhan diam aja, nggak ngomong apa-apa. Karena nunggu kita benar dulu cara ngomong, cara doa, cara berperilaku kita sehari-hari. Tuhan lagi nunggu kita, udah diubah belum? Karena hati-hati saudara, berkat itu, hati-hati ya, kalau engkau mau minta berkat, jangan salah. Berkat yang kita terima itu harus kita tanggung jawab. Jangan mbok pikir kalau engkau sudah dikasih jawaban doa, utangmu banyak, dikasih duit sama Tuhan, nanti ke depannya engkau pasti salah lagi cara menggunakan uang. Engkau dikasih berkat keluarga, tapi engkau nggak bisa menjaga anak, nggak bisa menjaga pasangan, akhirnya berantakan. Setiap berkat yang kita terima itu, kita harus punya rasa tanggung jawab. Ora waton njaluk wae, nggak terus minta mulu. Tapi apakah kita punya rasa tanggung jawab? Apakah waktu kita terima itu, kita bisa mengelolanya dengan benar? Nanti jangan-jangan malah jadi salah kaprah. Contoh aja, anakmu mbok manja aja terus. Apa saja yang diminta sama anakmu, kasih terus, kasih. Kira-kira anak yang seperti ini mau belajar apa tidak? Kira-kira anakmu ini nanti akan bisa dewasa atau enggak? Kalau dikit-dikit minta, kok kasih. Dikit-dikit apa, kok kasih. Kira-kira jadi berandalan nggak anak ini? Jadi berandalan. Karena nggak mau belajar situasinya. Tuhan mengulurkan tangannya, diulurkan dulu. Pasti posisi Tuhan, kalau mau memberkati kita, nggak langsung apa yang diminta langsung dikasih. Enggak. Tuhan mengulurkan tangan dulu. Tangannya ada isinya enggak? Enggak ada, saudara. Enggak ada. Tuhan ulurkan tangannya terlebih dahulu. Kita mau terima enggak tangan Tuhan itu? Atau jangan-jangan kita melihatnya adalah Tuhan tangannya aja kosong? No way, Tuhan. Tanganmu kosong. Enggak ada duit. Enggak ada kesembuhan. Enggak ada pemulihan. Bisnis usahanya nggak ada di tanganmu, Tuhan. No way, Tuhan. No way. Nah, seringkali itu loh yang membuat kita tidak bisa dewasa, yang membuat kita nggak bisa kuat di dalam Tuhan. Karena ini yang dilihat adalah tangan Tuhan kosong. Makanya manut, saudara. Waktu diproses sama Tuhan itu, manut. Biarkan situasi yang ada itu mendewasakan kita. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, diulurkan dulu tangannya, lalu menjamah orang itu. Kalau kita udah terima tangan Tuhan Yesus, Tuhan baru jamah kita. Jadi nggak langsung Tuhan kasih duit, nggak langsung Tuhan langsung pulihkan keluargamu, nggak langsung Tuhan jawab doamu karena apa? Engkau terima Yesus atau enggak? Engkau percaya Yesus atau enggak? Amin. Perkataan kita powerful atau tidak tergantung waktu Tuhan mengulurkan tangannya begini, engkau terima atau enggak? Matamu tertuju pada apa ini? Kepada kebaikan Tuhan kah? Atau tangan Tuhan yang kosong nih, nggak ada apa-apanya?
Makanya kalau ini isi kepalanya nggak kau ubah terlebih dahulu, engkau akan kecewa terus-menerus di hadapan Tuhan. Jadi ingat ya, urutannya adalah Tuhan ulurkan tangan, artinya kamu percaya atau tidak? Kamu mau percaya atau tidak? Nah, baru setelah itu Tuhan jamah dan berkata, baru setelah itu dia bilang, iya aku mendengarkan doamu, aku mau memulihkan engkau. Katakan apa? Aku mau jadilah engkau tahir. Persis seperti apa yang dikatakan si penderita kusta ini. Tahirkan aku ya Tuhan. Tuhan katakan, ya aku mendengar, aku mentahirkan kamu. Jawaban doa itu persis seperti yang kita mau, Tuhan lihat orang itu terlebih dahulu. Jadi kalau Tuhan belum menjawab doa kita, berarti kita belum benar. Entah itu karakter kita, perilaku kita, cara kita berpikir, cara kita berperilaku, benar dulu, baru setelah itu Tuhan percayakan pada kita. Karena sekali lagi, terima berkat itu mengandung tanggung jawab. Ora waton nompo. Gak asal kau terima. Gak asal yang penting Tuhan jawab. Hello, setiap apa yang Tuhan berikan pada kita ada tanggung jawab. Paham ya, saudara ya? Dan tahirlah, seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Makanya kualitas doa itu penting. Isinya, konten doanya itu penting juga. Ayo sekarang berlatih, saudara. Kalau berdoa itu jangan melulu tentang materi, jangan melulu tentang gue. Coba mintalah pertobatan, diganti, minta pertobatan, minta hati yang dilembutkan, minta hati yang disabarkan, minta supaya bisa ada kekuatan baru, waktu dalam tekanan, waktu dalam kondisi yang tidak menyenangkan, mintalah kekuatan kepada Tuhan untuk mampu menghadapinya. Ya, kualitas doa itu penting, saudara. Tuhan tidak akan mempercayakan kuasanya kepada orang yang tukang marah-marah, tukang kecewa, minta duit mulu, minta materi terus, mintanya mujizat terus. Tuhan tidak akan mempercayakan kepada orang yang seperti ini. Karena pasti salah penggunaannya. Amin. Ya, saya tahu saudara, ada saudara banyak sekali yang menanti-nantikan mujizat Tuhan hari-hari ini. Koreksi diri jauh lebih penting. Amin. Saya mau bersaksi saudara, bagaimana Tuhan menyembuhkan saya cedera otot. Jadi beberapa waktu yang lalu, saya banyak sekali aktivitas. Banyak sekali. Sampai saya jam istirahat itu agak berkurang gitu ya. Banyak sekali aktivitas yang saya lakukan. Dan malam itu saya selesai mandi gitu ya. Lalu saya mencoba untuk merebahkan diri gitu. Itu tiba-tiba ototnya, saya nggak tahu lah ya, saya bukan orang medis, ototnya itu agak geser gitu. Jadi itu tiba-tiba sakit sekali. Buat bangun sakit, buat bergerak sakit, mau duduk aja sakit banget, mau berdiri sakit banget, mau noleh ke belakang aja sakitnya luar biasa. Sakit sekali. Sementara besoknya, saya itu aktivitas banyak. Di hari Minggu itu saya itu aktivitas banyak banget. Banyak meeting, banyak ketemu orang, harus melakukan ini itu, banyak sekali. Sakitnya luar biasa. Sudah diolesi pakai apa-apa, tetap tidak bisa mempan apa-apa. Makin sakit, makin sakit, makin sakit. Saya sempat untuk massage gitu ya, supaya dibenerin itu. Tapi malam harinya tuh makin sakit. Wah, makin sakitnya luar biasa. Sakitnya tidak karu-karuan. Hari Senin itu saya harus melayani. Saya harus pergi juga, harus tetap melayani. Lalu saya begini. Saya ngomong pada tubuh saya. Saya tidak mau dikuasai oleh roh ketakutan. Hei tubuh, kamu harus sembuh. Hari ini banyak pelayanan. Istirahat yang kemarin sudah cukup. Hei tubuh, aku perintahkan engkau. Kuat kembali, sehat kembali. Semua otot yang ada di belakang saya, aku perintahkan sempurna. Kembali ke posisi awal.
Waktu ngomong begitu apakah langsung sembuh? No. Nyembah Tuhan. Saya berdiri agak lama. Jadi sepanjang pagi after saya live saat teduh itu, sepanjang pagi itu, saya nyembah Tuhan. Wah, saya nyembah Tuhan. Saya nyanyi, saya lompat, saya terus angkat tangan terus. Waduh, itu hadirat Tuhan luar biasa, dahsyat banget. Sakit enggak? Pakai banget. Sakitnya luar biasa. Tapi saya terus mengangkat tangan. Saya nyanyi di hadapan Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Doanya apa? Selidiki aku Tuhan, ujilah aku ya Tuhan. Gak melulu tentang Tuhan sakit Tuhan, Tuhan gak kuat Tuhan, Tuhan sakit banget, udahlah gak pelayanan. Maaf ya, saya sakit, saya gak pelayanan. Seringkali kita gitu kan. Fokusnya kepada yang sakit. Kita punya kuasa oleh Tuhan, dari Tuhan, untuk memerintahkan tubuh. Makanya tadi di ayat yang kedua tadi, kuasai terlebih dahulu. Nih, ayat yang kedua. Punyai terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Dan ini bicara tentang hari demi hari, ayat yang kedua ini. Bagaimana Tuhan mempercayakan itu kepada kita? Ini loh, daily life kita itu. Sikap hati, cara kita memperkatakan apa saja, kita memperlakukan Tuhan, bagaimana cara kita doa. Ini loh ayat yang kedua ini. Lakukan tiap hari terlebih dahulu. Saya nyembah Tuhan berkali-kali. Wah, nyembah Tuhan. Bahkan saya berani lompat. Saya lompat, saya penuh dengan kegirangan. Lalu kemudian saya duduk sebentar. Saya baca firman Tuhan. Tuhan suruh begini, ambil gitarnya. Nyembah lagi, nyembah lagi. Wah, saya ambil gitar, saya nyembah. Wah, nyembah, saudara. Lalu Tuhan katakan, sekarang kamu waktunya pelayanan. Saya pergi pelayanan, saudara. Saya melayani gitu ya. Masih agak sakit gitu ya. Tapi itu oke, saya nggak peduli. Waktu sakit, saya nyembah Tuhan. Wah, waktu sakit, saya nyembah Tuhan. Intinya adalah saya mengagungkan Tuhan. Tadi kan sudah memerintahkan tubuh. Sekali, dua kali cukup. Memerintahkan tubuh, ototnya kembali kepada posisi awal. Tidak ada yang sakit, tidak ada cedera apapun. Aku perintahkan, otot kembali kepada posisi awal. Itu sudah cukup. Ngomongnya cukup 2 kali. Sudah, yang penting percaya aja, kuasa Tuhan bekerja. Saya pelayanan gitu saudara ya. Saya pelayanan, saya ketemu jiwa, saya doain orang, apa dan segala macamnya. Sampai di rumah, saya benar-benar nggak tahu kapan Tuhan nyembuhinnya. Saya nggak tahu. Itu saya nyampe rumah biasa saja. Biasa saja. Saya bisa ngangkat beban, saya bisa pergi apa gitu ya, naik turun tangga, it's okay, nggak apa-apa. Kemarin, baru H- berapa kemarin itu aja, sakitnya luar biasa. Besoknya bisa pulih, pakai sempurna banget. Apa yang bisa saya saksikan, saudara? Ini loh, ayat yang kedua tadi, kuasai terlebih dahulu. Tuhan tidak akan mempercayakan kepada kita kuasanya, kalau ayat yang kedua tidak kita lakukan tiap hari. Tiap hari. Kalau engkau nggak disukai sama orang, apakah engkau bisa menjaga hatimu dengan baik? Kalau engkau diperlakukan orang tidak baik, apakah engkau bisa mampu menjaga pikiran, perkataan hatimu dengan baik? Kalau engkau dalam situasi yang ada, engkau nggak punya duit, engkau nggak punya kekuatan, engkau nggak bisa bayar apa-apa, apakah engkau mampu mengucap syukur di hadapan Tuhan? Nah ini kan tiap hari loh saudara. Ini adalah tiap hari yang kita temui. Tiap hari kita akan mengalami ini. Apakah kita mampu menjaga hati kita? Karena Tuhan akan mempercayakan kuasanya kepada kita kalau daily life kita, cara kita hidup, cara kita berkata-kata, cara kita berpikir sudah persis seperti ayat yang kedua ini. Praktek ya, praktek. Semua harus belajar. Engkau mau sakit apa? Engkau mau mengalami apa? Perintahkan tubuh. Ini tubuh, perintahin. Jangan dikit-dikit minum obat, dikit-dikit ke dokter. Nanti bayarannya mahal dan lain sebagainya. Pergi utang, pusing lagi.
jangan dikit-dikit pergi ke dokter. Kecuali kalau engkau memang punya sakit berat, yang butuh pergi ke dokter ya silakan. Tapi jangan dikit-dikit, saya bilang loh ya, jangan dikit-dikit mengandalkan dokter terus-menerus. Perintahkan tubuh. Perintahkan tubuh. Intinya, kita harus bisa beraktivitas. Ya, kita bisa cek kok. Istirahatnya cukup, makannya udah bagus, ya, jam tidurnya sudah oke, lalu tiba-tiba sakit, ya kita harus perintahkan tubuh. Latih, saudara. Kalau doa kita belum dijawab, ya nggak apa-apa. Bukan berarti iman kita nggak ada, loh, belum tentu. Ya, jangan bicara tentang mujizat terlebih dahulu. Latihlah imanmu itu untuk percaya kepada Tuhan. Lihat, tangan Tuhan sudah diulurkan. Kita percaya atau tidak? Meskipun tangan waktu diulurkan itu tangan Tuhan Yesus itu kosong, tapi waktu kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan mentahirkan persis seperti apa yang kita mau. Amin. Ayo, sudah selesai. Ayo kita doa sama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yes, God. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Korabasikara lawala-wala. Korabaya shikara makana yara larabaya tekere pekene rabaka yara laraba. Oraba sekere pekere larabaya syakara laraba. Kami percaya kepadamu ya Tuhan, kemenangan terjadi di tempat ini. Kemenangan terjadi di rumah-rumah atas jemaatmu yang ikut live pagi hari ini ya Tuhan. Kami percaya kepadamu, kuasa Tuhan bekerja dahsyat ya Tuhan. Pengurapanmu turun bagi setiap kami. Saudara, sekarang pagi hari ini praktek. Engkau sedang mengalami apa? Minta sama Tuhan pengampunan terlebih dahulu. Terima Tuhan sebagai Yesus. Terima Tuhan pertobatan terlebih dahulu. Ayo, masing-masing minta sama Tuhan. Jiwa yang ditobatkan, hati yang dipulihkan. Minta sabar sama Tuhan. Minta kekuatan sama Tuhan. Oh yes Lord. Tuhan, kami minta satu kesembuhan atas batin kami ya Tuhan. Kami minta kekuatan yang baru ya Tuhan. Kami minta satu hikmat yang baru daripada Engkau, untuk kami boleh melewati hari-hari kami ya Tuhan. Minta kami kuasa-Mu ya Tuhan, untuk kami mampu berjalan ya Tuhan Yesus. Untuk situasi-situasi yang sangat tidak aman dalam hidup kami mampu berjalan bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Kuasa-Mu terus mengalir bagi kami. Oh Rabba Sekeda Rabba Karala Rabba. Oh Rabba Sekeda Rabba Lawala. Pengurapan-Mu turun ya Tuhan. Kami percaya kesembuhan terjadi. Kuasa Tuhan mengalir. Kuasa Tuhan mengalir. Dalam nama Tuhan Yesus. Kemenangan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Sekarang aku mau berdoa. Saya mau berdoa untuk Anda yang sakit tulang. Tulang apa saja, mau tulang di kaki, tulang di tangan. Angkat tanganmu saudara. Korabasanda karalarabaya shekere bekeralaraba. Oh yes Lord. Korabasanda karalaraba. Tuhan, lihat anakmu yang sedang sakit di tulang ya Tuhan. Baik tulang tangan maupun tulang kaki. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan, hei engkau tulang, engkau pulih sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh, hamba berdoa ya Tuhan, terjadi pertobatan atas orang ini ya Tuhan. Terjadi kelepasan dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh kemarahan, aku mengikat engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan lembutkan. Tuhan pulihkan hatinya terlebih dahulu. Tuhan pulihkan jiwanya terlebih dahulu. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dengar baik, engkau yang sedang sakit tulang. Tuhan akan memberikan kuasa kepadamu. Tapi Tuhan mau engkau berlatih untuk nggak marah-marah, nggak kecewa, omongannya nggak negatif. Tuhan akan memberikan kuasanya kepada engkau. Bertobat terlebih dahulu. Minta pengampunan sama Tuhan. Minta mujizat perkataan.
supaya hatimu dipulihkan, supaya hidupmu dipulihkan. Oh, minta saudara. Oh, rabasanda karala rabayara lawala. Yes Tuhan, yes Tuhan, yes Tuhan. Yes Tuhan, yes Tuhan. Saudara, ada satu wanita yang engkau beberapa hari ini tuh agak susah bernapas. Saya nggak tahu apakah Anda sedang sakit berat atau seperti apa. Anda sangat kesusahan sekali untuk bernapas. Tuhan katakan pagi hari ini, jadilah tenang. Jadilah tenang dengan segala kehidupan yang sedang kau alami hari-hari ini. Tuhan minta tenang. So pagi hari ini mintalah kuasa ketenangan itu mengalir di hatimu. Di dalam ketenangan ada sukacita. Di dalam ketenangan ada damai sejahtera. Di dalam ketenangan ada keteduhan hati. Mintalah sama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tenang hai jiwa. Tenang hai jiwa. Tenang hai jiwa. Biarlah kuasa daripada Roh Kudus mengalir atasmu. Setiap roh ketakutan, hamba-Mu mengikat atas setiap anakmu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh ketakutan tidak akan menguasai orang ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Tenang saudara. Yes Tuhan, yes Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu. Mengalirlah kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Thanks God. Biarlah pagi hari ini ya Tuhan. Engkau mengajar kepada kami anak-anak-Mu. Untuk kami berlatih. Bagaimana kami menggunakan kuasa Tuhan. Ajar kami hidup benar. Ajar kami hidup taat. Ajar kami semakin cinta Tuhan. Terima kasih Bapak. Penguasaan diri terjadi pada kami. Kami berlatih untuk berkata-kata. Kami berlatih dalam berpikir. Kami berlatih dalam berperilaku. Kuasai kami ya Tuhan. Kuasai kami ya Tuhan. Dan kiranya berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semua pagi hari ini. Dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati berlimpah, limpah, limpah. Haleluya. Amin. Wow. Dahsyat Tuhan kita. Sampai ketemu besok pagi. Banyak praktek ya. Terlebih soal hati. Minta sama Tuhan dipulihkan terlebih dahulu. Ya. Tuhan Yesus memberkati semua. Selamat beraktivitas. Shalom, shalom. God bless.